Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah Kesehatan Mental, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kelompok 6 terdiri dari 5 anggota, yaitu Sylvia Eka Putri dengan NIM 093, Muhammad Arik Alim Hibatullah dengan NIM 097, Fajar Rahmayanti dengan NIM 100, Gangsar Tri Nurhalisa dengan NIM 110, Amalia Aurandika Darussalam dengan NIM 112. Di sini kami akan membahas mengenai kesehatan mental menurut filsuf muslim yaitu Imam Al-Ghazali. Jiwa yang sehat menurut Imam Al-Ghazali adalah jika ia dihiasi dengan 4 induk kesalehan, yaitu hikmah. Yang kedua, kesederhanaan atau aifah. Yang ketiga, keberanian atau syaja'ah. Yang keempat, keadilan atau adalah. Mari kita bahas mengenai hikmah. Sebagai seorang yang taat, kita harus senantiasa bersyukur dan meresapi segala hikmah dari kehidupan kita saat ini. Jadi kita patut bersyukur ya teman-teman. Yang kedua, tentang kesederhanaan atau aifah. Perilaku sederhana tanpa berbuat berlebihan itu juga termasuk sifat yang baik loh teman-teman. Yang ketiga, tentang keberanian atau syaja'ah. Kita harus selalu berani dalam mempertahankan kebenaran yang ada dalam kehidupan ini. Berani jujur, walau pahit termasuk salah satu contohnya loh. Yang keempat, mengenai keadilan atau adalah. Hendaklah kita selalu berbuat adil kepada orang, agar kita diperlakukan adil juga oleh orang lain, insya Allah. Selanjutnya, kesehatan jiwa merupakan terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi mental yang ditandai dengan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya dan lingkungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam pemikiran Al-Ghazali, kesehatan jiwa dilihat sebagai 1. Kekokohan akidah. 2. Terbebasnya dari penyakit hati. 3. Terbinanya adab yang baik di lingkungan masyarakat. 4. Berkembangnya akhlak yang mulia. Dan 5. Tercapainya kebahagiaan di dunia. Saya akan menjelaskan tentang konsep kekokohan akidah. Hal ini dapat dilihat dari Quran Surat Ar-Rod ayat 28 sampai 29. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya akidah dalam kesehatan mental. Apa saja konsep kekokohan hati? Yang pertama, bebas dari penyakit hati. Penyakit hati merupakan sumber ketegangan dalam hidup. Dengan terbebasnya manusia dari penyakit hati, maka hidupnya akan lebih realistis. Yang kedua adalah akhlak yang mulia. Menurut Al-Ghazali, akhlak mengacu pada keadaan batin manusia dan menjadi perilaku yang menetap dan meresap dalam jiwa manusia yang menumbuhkan perbuatan yang wajar dan mudah tanpa mempertimbangkan hal-hal yang banyak. Baik, saya lanjut. Psikodinamika Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, kesehatan jiwa seharusnya dibina sejak kecil. Manusialah dalam keadaan fitrah yang suci dan beriman. Lingkungan mempengaruhi manusia sedemikian rupa. Al-Ghazali mengibaratkan manusia sebagai sebuah kerajaan. Jiwa manusia adalah raja, tubuh sebagai wilayah, alat indera dan anggota badan lainnya sebagai tentara, akal sebagai wasir, serta hawa nafsu beserta sifat amarah sebagai polisi. Raja dan wasir berusaha membawa manusia ke jalan yang baik dan diridhoi Allah. Sementara hawa nafsu sifat marah mengajak ke jalan yang sesat dan dimurkai oleh Allah. Dalam memerangi nafsu, manusia tergolong menjadi 3 golongan. 1. Golongan yang memerangi dan bertarung menahan nafsu. Dalam menentang hawa nafsu, ada kalanya golongan ini mencapai kemenangan dan ada kalanya mereka kalah. Namun apabila terjatuh dalam perangkap kesalahan, mereka akan segera bertaubat. Golongan ini digambarkan pada Quran Surat Al-Imran ayat 135 yang berbunyi, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu. Wah, golongan yang tunduk mengikuti nafsu.
Hal ini seperti dinyatakan dalam Quran surat Al-Jaziyah ayat 23 yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, dan Allah memperbaikinya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hati, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapa yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? 3. Golongan yang berada dalam genggaman setan. Golongan ini adalah mereka dengan kemaksiatan di atas muka bumi dan merasakan bahwa kemaksiatan membuat mereka hidup kekal di dunia. Mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka kelak hidup di dalam neraka. Metode mencapai kesehatan jiwa. Untuk memperbaiki kesehatan jiwa, Imam Al-Ghazali menggunakan metode khusus takziyatun nafs. Di dalam metode ini ada 3 cara atau metode lainnya, yaitu mujahadah, riyadah, dan takziyah an-nafs. Mujahadah berasal dari kata jahadah atau seakan dengan kata jihad, yang artinya bersungguh-sungguh agar sampai kepada tujuan. Mujahadah merupakan tindakan perlawanan terhadap nafsu, sebagaimana usaha memerangi semua sifat dan perilaku buruk yang ditimbulkan oleh nafsu amarahnya. Yang kedua ada riyadah, artinya latihan. Riyadah merupakan latihan rohaniah untuk menyucikan jiwa dan memerangi keinginan-keinginan tubuh. Prosesnya dilakukan dengan jalan melakukan pembersihan atau pengosongan jiwa dari segala sesuatu selain Allah. Kemudian menghiasi jiwa dengan zikir, ibadah, beramal soleh, dan berakhlak mulia. Yang ketiga ada takziyah an-nafs. Takziyah secara etimologis mempunyai 2 makna, yaitu pensucian dan pertumbuhan. Takziyatun nafs berarti membersihkan jiwa dari kemusyrikan dan cabang-cabangnya, merealisasikan kesuciannya dengan tauhid, dan menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik sebagai akhlaknya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam tutur kata kami masih banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.